Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Rumah Pixel, sebuah channel yang dibuat untuk pembelajaran sederhana dan mandiri. Teman-teman masih ingat dengan materi ini? Dapatkan sinyal baru dari akses point ini, maka yang perlu dilakukan adalah klik laptopnya, pilih menu desktop, pilih PC wireless, gitu ya. Nah, di sini ada connect, nanti tinggal tunggu cari SSID yang tadi sudah dibuat. Nah, ini sudah ada WiFi Rumah Pixel ya dengan channel 1. Kita pilih, lalu kita klik tombol connect. Masukkan passwordnya 123456778. Lalu klik tombol connect, maka di sini akan muncul adapter is active. Ya, ini menandakan bahwa laptop 0 sudah terkoneksi secara frekuensi. Ya, itu adalah video materi yang saya buat untuk simulasi rancang bangun jaringan sederhana dengan memanfaatkan sinyal frekuensi sebagai media penyebarannya. Nah, video kali ini kita akan coba memperluas studi kasusnya, di mana satu perangkat akses point dapat melayani beberapa akses jaringan berdasarkan kategori hak akses penggunanya. Jadi, simak terus videonya dan pastikan sudah mengklik tombol subscribe juga loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Rumah Pixel. Oke, sekarang kita mulai materinya. Sekali lagi di video sebelumnya, saya sudah mencoba memsimulasikan sebuah akses point yang hanya bisa memberikan satu layanan SSID atau nama jaringan beserta passwordnya. Kali ini kita memperluas studi kasusnya, satu akses point bisa memberikan beberapa layanan jaringan yang dikontrol melalui satu perangkat yang mengontrol semuanya, yang mengatur semuanya. Langsung aja kita coba praktekkan. Sekarang kita siapkan dulu materinya atau perangkatnya. Di sini ada satu buah server. Lalu kita siapkan satu buah switch untuk perangkat penyebarannya. Saya gunakan misalkan dengan tipe 2960. Lalu kita pilih alat kontrolnya. Ini ada wireless controller ya. Saya menggunakan misalkan tipe 3504. Lalu akses pointnya saya gunakan tipe 3702i. Kita coba buat topologinya, di mana di sini satu server terkoneksi kepada sebuah switch. Saya pilih dengan port 24 misalkan. Lalu saya koneksikan WLAN-nya ke port 23. Sedangkan akses pointnya saya coba koneksikan dari port nomor 1 ke akses pointnya. Oke. Nah, karena ini kita akan coba memberikan layanan secara luas ya untuk beberapa jaringan. Kita coba buat IP address-nya dulu. Kita klik servernya. Kita kasih identitas pada server. Misalkan di sini alamatnya 192.168.99.1 dengan subnet mask class C-nya yaitu 255.255.255.0. Gateway-nya kita gunakan alamat yang sama. Jadi servernya kita jadikan sebagai gateway. Ya, DNS-nya boleh diisi, boleh tidak ya, 000 ataupun misalkan teman-teman mau menambahkan seperti DNS Google ya, boleh aja. Nah, setelah IP address untuk server diberikan, kita klik service layanan DHCP. Ini kita buat untuk memberikan IP address secara otomatis kepada perangkat-perangkat yang nanti akan terhubung. Di sini kita aktifkan dulu tombol on-nya. Gateway-nya tadi 192.168.99.1 dengan DNS-nya 8888. Lalu start IP address-nya kita coba bedakan range-nya dimulai dari angka 100 gitu ya. Maksimum number-nya misalkan di sini kita bikin 150. Nah, yang perlu teman-teman ingat di sini ada tulisan WLC address ya. Kita coba kasih untuk alamat WLC-nya itu adalah 192.168.99.99.
Jadi alamat IP address inilah yang nanti akan kita coba koneksikan melalui browser untuk melakukan pengaturan layanan WiFi di satu titik akses point. Setelah ini sudah dibuat, kita tekan tombol save. Bila ini sudah dibuat, kita sementara lari dulu atau pindah dulu ke perangkat wirelessnya. Yang perlu diatur pada perangkat ini adalah klik config. Misalkan di sini kita beri namanya WLAN utama. Misalkan seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya manajemen. Manajemen ada IP address. Di sini tadi kita sudah mencoba membuat alamatnya 192.168.99.99. Dengan subnet masknya kita bikin default saja ya. Lalu ada gateway-nya 192.168.99.1 yang mengacu pada server tadi. DNS-nya 8888. Setelah ini dibuat, ini berarti perangkat WLAN sudah memiliki IP address 99.99. Oke. Lalu kita coba aktifkan perangkat akses point-nya. Akses point-nya kita klik. Nah, untuk mengaktifkan akses point ini kita perlu pasang adaptornya ya. Adaptornya ini kita cukup klik lalu arahkan ke sini ya, ke perangkatnya. Lalu klik tombol config. Nah, di sini kita coba kasih namanya misalkan akses point 01 seperti itu ya. Lalu kita coba lihat di sini ada Giga Ethernet. Lalu kita klik DHCP untuk mendapatkan IP address dari servernya itu sendiri. Di sini masih bisa terlihat ya, ada warna kuning masih proses. Kita coba percepat saja biar dapat IP-nya. Lalu kita coba lihat apakah dia sudah mendapat IP. Ya, sudah. 99.100.100 ini didapat dari servernya itu sendiri. Lalu kita lihat di WLC-nya. WLC-nya pun juga sudah sesuai. Artinya sudah terkoneksi pada perangkat wireless controller utamanya sendiri. Gitu ya. Oke, sekarang hal yang perlu kita lakukan adalah melakukan konfigurasi secara remote bisa dikatakan. Lalu klik servernya. Lalu pilih desktop. Di sini ada yang namanya web browser. Klik web browsernya. Kita tunggu. Nah, di sini akan muncul kotak untuk berkoneksi kepada WLAN controllernya. Kita ketikkan 192.168.99.99. Tekan tombol enter seperti biasa ya. Dalam proses ini biasanya cukup lama ya, sekitar 1-2 menit. Ini kita coba push aja ya, kita coba paksa cepat biar muncul di sininya. Lalu kita, nah ini sudah muncul ya. Di tampilan inilah yang akan kita coba buat pengaturan penyebaran layanan akses jaringannya. Yang pertama teman-teman harus lakukan adalah membuat password atau username untuk pengaturan ini semua. Misalkan di sini namanya admin ya, pakai standar aja. Admin 123. Sorry, di sini ada admin. Sini lalu ada admin 123. Kita confirm admin 123. Lalu klik tombol start, maka muncul tampilan kotak dialog baru. Teman-teman harus mengisi ini semua. Di sini ada system name. Misalkan di sini sistemnya kita kasih nama WiFi rumah Pixel. Misalkan seperti itu ya. Boleh bebas teman-teman milih nama sistemnya apa, membuat nama sistemnya apa. Nah, di sini ada manajemen IP address. Alamat mana yang harus kita masukkan? Ini adalah alamat dari WLAN-nya itu sendiri, yaitu 99.99 ya. Subnet masknya dengan default 255.255.0, lalu gateway-nya 192.168.99.1 ya. Ini gateway kita menuju pada servernya itu sendiri. Setelah sudah sesuai, lalu klik tombol next. Yang ini diabaikan saja. Oh ya, untuk date time pastikan ini juga sesuai dengan pengaturan jam ya pada komputer masing-masing atau laptop masing-masing. Lalu kita klik tombol next.
Nah, di sini kotak dialog berikutnya, teman-teman diminta untuk memasukkan minimal satu nama network. Misalkan kita membuat sebuah rancang bangun jaringan untuk penyebaran di sebuah sekolah, misalkan gitu ya. Nah, ini misalkan saya masukkan networknya yang standar dulu untuk umum. Passwordnya kita masukkan yang standar juga, 123456788. Ini pun juga 123456788. Klik tombol next, muncul kotak dialog baru. Ini diklik next aja berikutnya, lalu akan muncul rekapan dari pengaturan awal. Nah, di sini kita langsung klik apply. Nah, di apply kita klik OK, nanti sistem akan melakukan reboot ya, atau merestart ulang ya. Di sini dia akan melakukan restart ulang. Teman-teman bisa lihat di sininya ini masih tanda kuning ya, masih tanda kuning. Kita bisa push ya, kita bisa dorong dengan forwardnya. Lalu di sini kita coba sekali lagi tes. Nah, bila sudah tampil seperti ini, ada tulisan search for reset connection. Di sini artinya bukan berarti tidak berhasil ya. Karena sini sudah melakukan sistem pengamanan, maka HTTP ini harus kita tambahkan di sini menjadi huruf HTTPS ya. Kita tambahkan huruf HTTPS sehingga menjadi https://192.168.99.99 gitu ya. Lalu setelah itu kita tekan tombol enter. Maka muncul tampilan awal ya, berandanya. Kita klik tombol login, lalu masukin tadi username dan password yang teman-teman sudah buat di awal. Kebetulan tadi nama saya di sini adalah admin dengan admin 123. Itu tidak disarankan ya untuk bikin username atau password karena mungkin gampang ditebak gitu ya. Oke, selanjutnya akan muncul kotak dialog seperti ini. Yang pertama harus dilakukan oleh teman-teman adalah memastikan akses poinnya sudah diterima ataupun terdeteksi oleh WLAN-nya ya. Bahwa di sini sudah ada AP01. Yang mana AP01? Tadi sudah kita coba buat, di sini adalah AP01. Ini adalah akses point yang terhubung secara topologi ya. Di sini ada WLAN-nya dan ini namanya AP01. Nah, di sini sudah terlihat wirelessnya sudah terkoneksi dengan alamat IP address yang sama, yaitu 99.100. Selanjutnya, karena kita ingin mencoba melakukan penyebaran secara luas, maka kita klik WLAN. Ya, di sini ada menu WLAN. Lalu di sini sudah terlihat ada satu jaringan yang tadi awalnya sudah kita buat, yaitu dengan nama profile name-nya umum. Nanti WLAN SSID-nya yang muncul adalah juga umum. Ini penulisan ini dapat disesuaikan ulang gitu ya, dapat dirubah ataupun diganti sesuai selera teman-teman. Tadi saya coba simulasikan, kita membuat satu akses jaringan WiFi untuk tingkatan sekolah. Maka misalkan di sini saya tambahkan, maksudnya kita tambahkan misalkan WiFi guru dengan SSID-nya guru. Jadi nanti yang akan muncul di perangkat ya itu adalah WiFi-nya, SSID-nya adalah guru gitu ya. Lalu klik tekan tombol apply. Setelah tekan tombol apply diklik, nanti akan muncul kotak dialog yang akan membuat atau mengarahkan kita membuat security-nya. Tapi sebelumnya teman-teman harus memastikan status ini harus enable, harus aktif ya. Karena kalau misalkan ini tidak di checklist, nanti tidak akan terdeteksi. Lalu di sini ada security. Nah, di sini layer 2 security, kita pilih security-nya WPA 2 sama seperti di video sebelumnya ya, dengan akses point yang tunggal. Lalu di sini ada WPA policy. Kita checklist. Lalu di sini ada PSK ya, lalu di sini ada yang namanya kotak untuk memberikan passwordnya. Karena ini untuk guru, misalkan kita tulis passwordnya yang mudah diingat ya untuk guru ya. Misalkan passwordnya guru hebat gitu ya. Saya ulang sedikit lagi, guru hebat. Hebatnya saya ganti E-nya menjadi angka 3 untuk modifnya ya.
Nah, di sini setelah itu ini sudah dibuat, ya sudah dibuat. Pastikan kalau ada di sini di advance ya, di menu advance gitu ya. Di menu advance teman-teman pastikan di sini pada Flex Connect Local Switching dan Flex Connect Local Authentic ini di checklist karena terkadang beberapa versi dari Cisco Packet Tracer ketika ini tidak di checklist nanti tidak akan muncul nama SSID-nya. Jadi ini harus di checklist gitu ya. Kalau ini tidak di checklist tidak akan muncul. Ada beberapa versi dari Cisco Packet Tracer yang mungkin akan nanti membuat bingung teman-teman ya, kok nggak muncul SSID-nya dan sebagainya. Oke, jaringan guru sudah kita buat ya, ini sudah kita buat. Tadi kita sudah klik tombol apply. Nah, di sini ada pengulangan. Lalu kita coba buat WiFi-nya untuk misalkan karyawan. Ya, kita klik go. Di sini kita tulis lagi misalkan WiFi karyawan dengan SSID atau yang nama yang akan muncul. Nanti misalkan cukup tulisannya karyawan. Cara yang sama, langkah yang sama, ya kita buat passwordnya untuk karyawan. Di sini diklik lagi, di checklist lagi enable, security-nya tetap kita pilih WPA WPA 2. Polisinya di sini kita checklist, lalu aktifkan untuk pembuatan passwordnya. Dan di sini misalkan kita tulis passwordnya karyawan kuat, gitu ya. Sekali lagi saya coba karyawan kuat. Nah, kuatnya A-nya saya ganti dengan angka 4 sebagai modifikasi ya. Jangan lupa di menu advance, Flex Connect Local dan Flex Connect Local Authentic-nya di sini juga harus di checklist. Setelah itu kita tekan tombol apply, kita tunggu sebentar dan sebagainya. Nah, di sini sudah pasti ya, sudah muncul. Kita buat satu lagi jaringan misalkan untuk WiFi siswa. Ini sudah ada WiFi umum, ini ada WiFi guru, ini sudah ada WiFi karyawan. Sekarang kita coba buat untuk WiFi siswa. Kita bikin klik baru, tombol go ya. Kita kasih namanya profile WiFi siswa. SSID yang akan muncul misalkan siswa. Lalu kita klik tombol apply. Setelah tombol apply diklik, kita tunggu untuk membuat pengaturan passwordnya. Di sini ada security sekali lagi, lalu WPA-nya diklik, WPA polisinya juga diklik, lalu ada aktif passwordnya kita klik, lalu kita buatkan passwordnya untuk siswa. Misalkan passwordnya yang misalkan seperti ini, passwordnya tanya ke Capsec. Biasanya seperti itu ya, tanya ke Capsec. Jadi kita coba itu namanya modif ya, padahal kita udah ngasih tahu passwordnya ke siswa, tapi kalau siswanya nggak nyadar ya dia nggak bisa internetan gitu ya, dan sebagainya. Ini biasanya sering terjadi di lembaga-lembaga pendidikan atau sekolah, biar siswanya juga nggak sembarangan main internetan gitu ya. Oke, secara umum sampai sini sebenarnya akses point yang tadi sudah dibuat pada topologi itu sudah bisa menampilkan nama-namanya. Ini misalkan kita arahkan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Di situ tertulis providing WLAN, ada umum, ada WiFi guru, ada WiFi karyawan, dan ada WiFi siswa. Yang mana pada video sebelumnya, satu perangkat access point hanya bisa menampilkan satu nama SSID. Sedangkan menggunakan konsep WLAN controller ya, WiFi controller maksud saya, ini satu perangkat access point bisa menampilkan beberapa nama SSID. Sekarang kita coba contohkan. Misalkan di sini ada satu perangkat laptop guru gitu ya. Di sini ada laptop guru. Nah, di sini tentunya kita harus mengganti dulu perangkatnya dengan WiFi ya, wireless maksud saya. Lalu kita klik desktop.
lalu pilih PC wireless. Sama langkahnya seperti di video sebelumnya. Lalu di sini ada connect, lalu kita tekan tombol refresh. Kita tunggu tampilannya. Nah, di sini sudah ada. Nah, di sini cuman ada guru, karyawan, siswa, ya. Umumnya kemana? Umumnya tidak muncul. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa terkadang pada beberapa versi dari Cisco Packet Tracer, apa itu namanya, flexnya ya, flex autentiknya di sini belum diaktifkan, gitu ya. Flexnya belum diaktifkan. Kita coba aktifkan yang umum. Klik yang angka 1 ya, yang angka 1 diklik hingga muncul nanti kotak dialog dari umum. Nah, tadi sudah saya sampaikan ini bisa disesuaikan namanya ulang, misalkan kita samakan di sini WiFi umum. Security-nya tadi sudah 1 sampai dengan 8. Nah, sekarang tugas kita hanya ingin menampilkan WiFi umum bisa terdeteksi secara langsung. Pada di menu Advance, di sini ada Flex Connect lokal. Nah, ini belum ke checklist nih. Ini belum di checklist, belum disetujui. Maka kita harus checklist, ini juga checklist. Setelah ini di checklist, kita tekan tombol apply. Kita oke kan, ini hanya sebatas konfirmasi bahwa bila ada perubahan tentu akan menghilangkan sinyal yang sebelumnya sudah terkoneksi. Nggak apa-apa, ini kita connect aja. Atau kita klik oke aja. Nah, sekarang kita lihat lagi pada topologi di sininya. Pada topologi di sininya, tadi seorang guru awalnya tidak mendapatkan sinyal tentang umum, gitu ya. Setelah kita refresh, kita lihat apa namanya selanjutnya. Nah, di sini umum sudah muncul. Ada umum, ada guru, ada karyawan, dan ada siswa. Karena ini laptop guru, maka dipilih yang jaringan guru. Lalu klik connect. Lalu masukkan passwordnya. Tadi guru hebat. Gitu ya. Dengan modifikasi huruf E-nya menjadi angka 3. Lalu connect. Nah, maka laptop guru tersebut sudah bisa melakukan akses jaringan melalui sinyal frekuensi dari akses point 01. Ini satu akses point bisa memberikan beberapa layanan. Misalkan sekali lagi di sini saya tambahkan laptop karyawan. Lalu saya tambahkan lagi misalkan di sini laptop siswa. Gitu ya. Lalu misalkan saya tambahkan lagi ada satu umum ya, yang dari smartphone. Ini akan mencoba berkoneksi juga pada akses point-nya. Oke, sekarang yang karyawan kita ganti perangkatnya dengan wireless ya. LAN card-nya kita ganti dulu dengan perangkat wireless. Lalu pilih menu desktop, kita pilih PC wireless. Lalu kita lihat terdeteksi atau tidak di sini ya. Nah, di sini sudah ada gitu ya. Tentunya karena ini karyawan, dia pasti akan memilih akses karyawannya itu sendiri. Kita connect, lalu masukkan passwordnya. Karyawan kuat gitu ya, yang mana modifikasi angka huruf A-nya di terakhir menjadi angka 4. Lalu kita klik connect, maka dia sudah terkoneksi. Begitupun dengan siswa. Laptop siswa kita ganti dulu perangkatnya, yang tadinya LAN card kita rubah menjadi wireless gitu ya. Lalu pilih desktop, kita pilih PC wireless, lalu kita lihat dari laptop siswa, maka di sini akan memancarkan atau menampilkan frekuensi siswa. Karena dia siswa, tentunya pasti akan memilih akses siswa. Lalu kita klik connect, siswa tersebut akan memasukkan passwordnya. Tadi passwordnya yang kita coba tutupi ya. Misalkan tanya ke Capsec gitu ya. Tanya ke Capsec, lalu klik OK. Nah, siswanya karena dia sudah tahu passwordnya, menyadari kode yang kita berikan ya, dia sudah bisa terkoneksi kepada akses point tersebut. Nah, di sini ada satu perangkat handphone, misalkan orang tua siswa datang ke sekolah gitu ya. Orang tua siswa datang ke sekolah ingin mencoba melakukan layanan pembayaran, tapi paketan datanya habis, maka dia butuh akses internetnya.
Nah, di sini di smartphone-nya kita coba beri bantu akses internetnya. Nah, kalau misalkan di smartphone tentu tidak ada PC wireless ya, maka yang perlu dilakukan pada perangkat smartphone-nya, dia harus melakukan apa namanya, bisa dikatakan maksa untuk masuk ke jalur jaringan akses internetnya. Di sini ada menu wireless, misalkan tadi di sini ada umum, karena WiFi-nya yang terdetek adalah umum. WPA-PSK-nya atau passwordnya tadi angka 1 sampai dengan 8, kita kasih tahu passwordnya, lalu pastikan di sini static, kita klik DHCP. Pastikan dia sudah mendapat IP address. Nah, di sini sudah ada alamat 192.168.99.107 dan perangkatnya pun juga sudah terkoneksi, maka orang tua tersebut bisa melakukan internetan melalui akses point 01 yang dipancarkannya ya, sinyalnya yang dipancarkan oleh akses point 01 maksud saya. Nah, jadi demikian langkah cara membuat akses point. Dari satu perangkat akses point bisa menyebarkan beberapa akses point untuk layanan kepada yang ada di sekitarnya gitu ya, dengan beberapa hak gunanya ya. Lalu misalkan seandainya kita mau memisahkan nih, ini hanya untuk akses point 01, misalkan dipakai hanya untuk umum dan hanya untuk siswa gitu ya. Kita mau memisahkan satu akses point dengan umum dan guru ataupun karyawan. Tentunya dibutuhkan satu perangkat baru, kita tambahkan satu perangkat baru 3702i. Kita tambahkan di sini, misalkan seperti itu ya. Lalu kita coba koneksikan dengan kabelnya. Kabelnya kita koneksikan. Ya, seperti ini. Nah, yang harus kita tambahkan adalah yang harus kita atur adalah pada WLAN utamanya, gitu ya. Oh, di sini belum aktif. Nah, ini kita aktifkan dulu ya, kita tambahkan adaptornya pada akses point-nya ya. Lalu di sini alamatnya atau namanya akses point 02 gitu ya. Nah, di sini sudah aktif hijau. Ini kita push aja, kita coba sedikit dorong. Nah, kembali kepada layanan ini ya, kembali kepada layanan di server ini. Kita lihat lagi di wirelessnya, di sini menu wireless. Apakah dia sudah terdeteksi, sudah terkoneksi kepada WLAN? Ya, kita bisa tekan tombol refresh. Ya, di sini mungkin kita coba push sedikit lagi. IP-nya dia sudah dapat apa belum? Ya, di DHCP. Ini udah dapat. WLC-nya juga sudah dapat. Kita coba lihat sekali lagi. Di server kita refresh. Kita tunggu. Ya, dia sudah muncul dengan alamatnya 192.108.99.108. Gitu ya. Nah, di sini wireless controllernya sudah mendeteksi perangkat tersebut. Tadi rencana kita adalah mencoba memisahkan mana akses point untuk umum dan mana akses point untuk guru dan karyawan, gitu ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah memisahkan itu semua dengan cara kita bikin grup. Ya, kita bikin grup. Di sini ada menu WLAN dan di sini di advance kita pilih AP group gitu ya. Kita klik menu AP group, secara default sudah disediakan ya. Dan kita mau memisahkan nih mana yang untuk umum dan mana yang untuk guru dan karyawan. Kita klik tombol add group. Nah, di sini ada AP group name. Misalkan kita kasih nama grup kiri, misalkan seperti itu ya. Atau misalkan grup akses point 1. Nah, di sini kita kasih deskripsinya untuk siswa dan umum. Kita klik tombol add. Kita tunggu sebentar. Ya, di sini sudah muncul, sudah dapat. Lalu kita bikin grup kedua. Grup akses point 02. Ini deskripsinya untuk guru dan karyawan.
Kita tekan tombol add, kita tunggu. Nah, sini sudah siap grupnya. Nah, sekarang kita pisahkan melalui grupnya. Kita klik grup AP01, ya, kita kelompokkan. Tadi grup 01 hanya untuk siswa dan umum. Di sini ada di WLAN. Di menu WLAN, kita pilih add new. Nah, di sini kita pilih untuk umum. Kita klik tombol add, ya. Lalu kita tunggu sebentar. Nah, kita pilih WLAN lagi, kita pilih add, lalu kita pilih siswa. Kita add di sini, kita coba lihat apakah sudah terkelompok. Sudah. Nah, di sini ada umum dan ada siswa. Nah, untuk bisa memisahkannya, kita klik menu Apes, ya. Ada access point. Nah, karena untuk guru dan untuk siswa dan umum itu ada di access point 01, maka kita pilih access point 01. Kita klik tombol add apps-nya gitu ya, access point-nya. Ini ada kotak dialog ya, warning, kita klik aja oke, hanya sebatas konfirmasi aja. Bila ada melakukan perubahan tentu akan menghilangkan sinyal yang ada. Lalu pilih lagi AP group. Ya, kita pilih lagi AP group untuk memisahkan 02. Di sini ada grup AP02. Klik grup AP02. Ya, kita tunggu. Nah, di sini hanya untuk guru dan karyawan. Kita pilih WLAN-nya, kita pilih add new. Kita pisahkan nih guru. Nah, guru masuk ke grup 02. Lalu kita pilih WLAN lagi, kita klik tombol add new. Ya, dengan karyawan. Lalu klik tombol add. Kita tunggu sebentar. Kita lihat apakah sudah terkelompok. Ya, sudah guru dan karyawan. Guru dan karyawan akan kita pisahkan sinyalnya dengan access point 02. Lalu kita pilih access point 02. Kita klik tombol add access point-nya. Ini kita klik tombol OK. Ya, kita tunggu sebentar sampai dia berubah kembali ke general. Oke ya, sini sudah siap, sudah muncul. Sekarang kita lihat di tampilannya. Nah, secara otomatis umum dan siswa ini sudah terpisah. Dia sudah masuk ke grup access point 01. Sedangkan guru dan karyawan, maksud saya, ini sudah berada pada access point 02. Umum dan siswa maksudnya tadi ini, umum dan siswa ini adalah berada pada access point 01 dan guru, karyawan juga berada pada access point 02. Jadi demikian cara melakukan pembuatan wireless multiple ya secara tidak langsung ya untuk memberikan layanan jaringan dalam satu access point ya, bisa memberikan banyak jaringan. Semoga bisa bermanfaat dari video ini, semoga bisa dipahami apa yang saya coba sampaikan. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan pastikan sudah mengklik tombol subscribe. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.